Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Di hari ini, di ibadah kedua hari ini, Tuhan yang memberkati kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama kembali Bapa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami bisa berkumpul di sini karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami berdoa Bapa untuk setiap jiwa-jiwa yang datang. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan dengan yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang mengiringi perjalanan mereka, mengantarkan mereka selamat ke tempat ini agar kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama kami hari ini, kami berdoa Bapa, jikalau mereka sakit Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan kami percaya di minggu berikutnya kami bisa bersama-sama kembali memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan, Tuhan yang memberkati Bapa. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, biarlah berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Paul Taksian yang akan menaburkan firman-Mu di ibadah kedua ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini Bapa. Berkati pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini. Kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila Tuhan juga yang memberkati kami Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengar berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Berbuah Bapa melalui pemikiran-pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk tempat ini. Tuhan yang memberkati tempat ini, darah Yesus yang menyucikan tempat ini, menguduskan tempat ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk GB Alam Hotel, Tuhan yang memberkati gereja ini. Biarlah melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapa. Biarlah gereja GB Alam Hotel menjadi berkat dan berdampak Bapa untuk daerah di sekeliling gereja ini Bapa, terutama 4 kecamatan yang melingkupi gereja ini. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Niko Notona Harjo, Pak R. Bambang Jonan, Pak Edi Prayuno. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Biarlah Bapak kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, karena tanda ajaib dan heran dari Tuhan selalu menyertai hamba-hamba. Berkati Bapak keluarga besar hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah pagi, siang hari ini, bahkan nanti di sore hari Bapak. Biarlah Bapak Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada kami hamba-hamba-Mu ini unity Bapak, satu kesatuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan yang memberkati dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap daerah ada pemulihan yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan setiap Menteri, TNI, Polri, bahkan setiap lembaga tinggi negara. Tuhan yang memberkati. Bahkan pemimpin-pemimpin kami sampai di daerah, Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin daerah di mana kami tinggal Bapak. Kami juga berdoa Bapa, bahkan untuk Provinsi Sumatera Utara, untuk Kota Medan, bahkan di setiap lingkungan di mana kami tinggal, bahkan setiap rumah yang kami tempati, biarlah melimpah dengan sukacita, dengan berkat pengharapan-pengharapan baru yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, sebelum kami memulai ibadah kami ini, kami terlebih dahulu menyiapkan hati kami. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Yahweh, Yesus dan Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Mari kita yang bersiap untuk memulai ibadah bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami beri hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Tubuh kami persembahkan
adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh besar dan ajaiblah Kau Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyatakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Kau Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat saja katakan, layaklah segala bangsa.
ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, this is my song, this is my song, my Savior come to thee. How great, how great, how great art God. How great thou art. Oh, this is my song, my Savior come to thee. How great to thee, how great thou art. How great Tuhan. Bersama lebih lagi kami memuji. Jika besaran-Mu, amen. Ajaib Tuhan, hanya Engkau yang ajaib dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, yes, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji. Sungguh ajaib Tuhan. Dengan iman katakan ajaib, ajaib Beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Dia yang berjaya, yang berdaulat sampai selama-lama, yang sepakat bersama katakan amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kami menyapa berapa banyak yang baru pertama kali bersama dengan kami di GBI Alam Hotel. Sesi yang kedua boleh lambaikan tangan. Baik, selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Kami rindu kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di minggu-minggu yang selanjutnya untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian umatnya. Berapa banyak yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Allah. Kita boleh lambaikan tangan lebih tinggi, dua-dua tangan kita sambil bersorak haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, yang bertata dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang layak dipuji dan layak disembah. Bersama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh Dialah Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya katakan pada kiri kanan kita, terpujilah Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita persembahan yang terbaik dan kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami. Tuhan
kami ya Roh Kudus, menyelidiki hati kami. Jiwa kami terbuka bagimu untuk kau selidiki. Terima kasih Tuhan. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan, amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bersama kita naikkan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidikilah Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, nyatakan segala perkara,
Ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hidup kami. Singkapkan ya Tuhan segala hal yang terselubung, sehingga setiap kami adalah pribadi yang layak di hadapan-Mu, pribadi yang kudus, pribadi yang berkenan, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami, dan kiranya Engkau menemukannya adalah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh rabatakan nabayarala bayarala bayaralamu, hinarala bayarala bayaralamu. Haleluya. Hinarala bayastana bayaralamu. Shikinarala bayar. Shikinarala bayarala bayaralamu. Inarala matakana mayarala bayaralamu. Shikina batakara batakara la bara 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 bara. Shikina mayarala bara 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 bara. Shikinarala bayasanna mayarala bayaralamu. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari sembah Tuhan. Shinarala bara bara bayarala 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 bayaralamu. Inna bayarala matakana bayaralamu. Haleluya. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Karala bata karala bara 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 bara. Shikinarala bata karala bara 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 bara. Shikinna mata karala bara 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 bara. Shikinna mata karala bara 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 bara. Shikinarala bayarala 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 bayaralamu. Oh rabatakara batakara la batakara la bayara la bara 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 bara. Haleluya, 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 haleluya. Oh rabatakana batakara batakara la batakara la bara 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 bara. Shikinna bayara la bara 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 bara. Mari hampiri Tuhan, hampiri tata kekudusannya. Urabatakan nabayara la bara 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 bara. Hinda namayara la mayasi. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Hinda namayara la batakara la batakara la bara 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 bara. Shanna batakara la bara 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 bara. Shikina batakara la bara 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 bara. Shikina batakara bara bara. Jesus. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Sikina batakara bara bara bara.
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-sama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini. Jikalau Tuhan mengizinkan kami kembali untuk ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Lewat mulut bibir kami, hati kami yang kami bawa, hidup kami yang kami bawa di tempat ini, biarlah itu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan saat pagi siang hari ini. Jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami, untuk kami beroleh sukacita, untuk kami melihat hal-hal yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari-hari ini? Adakah mengalami sukacita? Haleluya. Bukan sukacita karena dompetnya tebal ya. Tetapi biarlah hari-hari ini sukacita kita oleh karena hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah hari-hari ini kita sedang masuk dalam satu musim yang baru ya. Dalam perayaan hari raya daripada bangsa Yahudi, orang Israel. Maka di dalam Alkitab dicatat nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca dalam Imamat pasal yang ke-23 ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34, maka kita akan menemukan ada 7 hari raya di sana. Nah itu juga yang sedang kita rayakan hari-hari ini. Nah hari raya yang pertama dikatakan itu hari raya Paskah.
Nah, kita sudah melewati hari raya Paskah. Ya. Kemudian ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya buah sulung. Nah, ada hari raya Pentakosta atau dalam perjanjian yang lama itu disebut dengan hari raya 7 minggu. Ya. Kemudian ada hari raya peniupan serunai. Nah, yang keenam hari raya pendamaian, dan yang terakhir ya ditutup dalam hari raya umat Israel di Feast of Tabernacle ya, atau Pondok Daun. Ya. Nah, 4 hari raya pertama itu berbicara tentang hujan awal. Nah, 3 yang terakhir itu berbicara tentang hujan akhir. Nah, kita sudah melewati Paskah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah melewati Paskah. Nah, di dalam apa yang sudah kita pelajari, kita rayakan. Nah, Paskah ya itu berbicara tentang pembebasan bangsa Israel. Ya, umatnya, bangsa Israel yang ada dalam perbudakan itu dibawa keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Nah, saat ini kita sedang masuk dalam hari raya 7 minggu. Ya. Hari raya 7 minggu, nah dalam perjanjian baru, nah itu hari raya Pentakosta, ya, yaitu hari raya pencurahan Roh Kudus. Nah, mengapa kita perlu bersuka cita hari-hari ini? Ya? Mengapa kita perlu bersuka cita? Nah, oleh karena ada hal-hal yang ajaib yang sudah kita lewati. Nah, mari kita perhatikan 2 ya, dari hari raya hujan awal. Nah, diawali dengan hari raya Paskah. Nah, nanti ditutup dengan hari raya 7 minggu. Nah, yang hari-hari ini sedang kita masuk di sana. Ya. Nah, setelah hari Paskah itu ada hari raya roti tidak beragi dan buah sulung. Nah, kita sedang berada di dalam hari raya 7 minggu. Nah, mari kita perhatikan 2 hari raya ini. Ya. Nah, hari raya Paskah diawali Paskah dan diakhiri dengan hari raya 7 minggu. Next day. Ya. Slide. Ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan dalam perjanjian yang lama berbicara tentang hari raya Paskah. Maka kita boleh melihat ya, ada korban anak domba Paskah, yaitu lembu yang diambil oleh setiap keluarga, setiap pribadi pada waktu Israel itu masih ada di tanah Mesir sebagai budak. Ya. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa, maka firman Tuhan disampaikan kepada Musa, ambillah tiap-tiap rumah untuk mengambil seekor, atau bila tidak cukup maka beberapa keluarga itu harus mengambil seekor dan kemudian menyembelih 1 ekor domba ataupun burung, kemudian dipersembahkan sebagai korban Paskah. Nah, apa artinya bagi mereka itu? Paskah berbicara awal dari bangsa Israel itu kemudian dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir, keluar masuk ke tanah perjanjian. Nah, dalam Paskah perjanjian yang baru maka kita boleh melihat ada korban sama, korban anak domba. Tetapi bukan anak domba lembu sapi, ya, tetapi anak domba Allah yang kemudian dikorbankan sebagai persembahan yang sudah kita rayakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu lewat kematian Kristus sebagai korban Paskah yang kemudian membawa kita, membebaskan saudara dan saya, setiap kita itu kemudian dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, kemudian kita perhatikan setelah diawali dengan Paskah ada korban yang kemudian itu dibawa sebagai persembahan untuk kita dibebaskan dari perbudakan. Maka ditutup dengan hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Nah, ini berbicara pada perjanjian yang lama pada saat itu. Ya. Kemudian 10 hukum Taurat itu kemudian diberikan sebagai hukum bagi orang Israel ketika kemudian keluar dari tanah perbudakan. Nah, nanti Bapak Ibu boleh melihat ya di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ya sampai Keluaran pasal yang ke-19, maka kita boleh melihat ketika hari yang pertama pada bulan yang pertama pada tanggal yang ke-10 kemudian bangsa Israel itu merayakan Paskah. Ya. Kemudian ditutup pada pasal yang ke-19 kemudian hukum Taurat itu diberikan di ayat yang ketiga ya. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Nah, nanti kalau kita jumlahkan harinya Bapak Saudara, maka hukum Taurat itu diberikan pada bulan yang ketiga ya,
Di Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 ya. Maka hukum Taurat itu diberikan pada hari yang ke-50 bagi orang Israel. Nah, hukum itu berbicara tentang segala sesuatu yang mengatur kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana kemudian mereka harus hidup kepada Tuhan, bagaimana kemudian mereka hidup kepada sesama. Nah, ini juga berbicara pada perjanjian yang baru ya. Bagaimana kemudian ketika hukum Taurat dituliskan dalam loh-loh batu, 10 hukum diberikan kepada bangsa Israel. Tapi pada perjanjian yang baru, maka hukum Allah diberikan kepada manusia, bukan dituliskan dalam loh batu, tetapi lewat pencurahan Roh Kudus, maka hukum Allah Tuhan taruhkan dalam hati manusia. Dituliskan dalam loh daging, yang dituliskan dalam hati manusia. Nah, itu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kalau hukum Taurat dituliskan dalam loh batu yang kemudian bisa hancur ya, yang kemudian bisa terhapus, tetapi ketika hari raya 7 minggu maka itu berbicara tentang Pentakosta hari yang ke-50 di mana Allah mencurahkan rohnya kepada setiap manusia yang percaya kepadanya untuk diberikan hukum itu dan ditempatkan dalam hidup, dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga manusia yang dahulunya tidak memiliki keteraturan, tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan seseorang, ketika Allah menuliskan hukumnya di dalam hati manusia, maka lewat Roh Kudus, maka kehidupan seseorang itu maka kemudian bisa teratur. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dalam pribadi seseorang tidak ada Roh Kudus, maka perhatikan kehidupannya, maka dia akan hidup dengan sesuka hatinya. Hukum yang tertulis yang diajarkan oleh Musa, hukum Taurat, maka membawa bangsa Israel itu kemudian mengenal dosa. Sehingga ketika mengenal dosa, maka kehidupan manusia dibawa untuk kemudian mencintai dan hidup di dalam dosa itu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dan hukum Allah dituliskan dalam hidup manusia, dalam hati manusia, maka manusia itu yang tadinya hidup tidak teratur, yang dikendalikan oleh dosa, maka lewat Roh Kudus, maka kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan menguasai kehidupannya dan kehidupan seseorang akan hidup dengan teratur. Amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, perayaan 7 minggu juga berbicara, ya. Perayaan 7 minggu berbicara tentang musim panen, perayaan musim panen. Perayaan musim panen. Nah, kalau zaman dahulu, maka panen itu ya dalam perjanjian yang lama, maka musim panen itu dirayakan selama 7 minggu berturut-turut. Nah, nanti kalau kita perhatikan ya, kita baca dengan teliti, maka bangsa Israel itu dari satu panen kepada panen yang lain. Dari musim jelai kepada gandum, kepada hal yang lain. Ya. Maka mereka selama berminggu-minggu, maka mereka merayakan panen. Nah, untuk itu juga Bapak Saudara, mengapa kita perlu bersuka cita hari-hari ini? Dalam perayaan masa 7 minggu atau masa menantikan Pentakosta, maka saya percaya di dalam perjanjian yang baru ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia, maka kalau zaman dulu bangsa Israel itu merayakan panen, menuai, musim menuai, maka di zaman pencurahan Roh Kudus, maka kita bukan hanya melihat penuaian secara gandum, roti, ya, jelai, tetapi maka dicatat di dalam Alkitab, ya, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid, maka ketika murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus,
Perhatikan dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-41. Maka dicatat di sana ketika Petrus berkhotbah, maka dikatakan ada 3.000 jiwa itu memberi diri dibaptis. Nah, mengapa kita perlu bersuka cita hari-hari ini? Oleh karena kita tahu kita menantikan ada sukacita yang besar, ada penuaian yang besar yang Tuhan sedang siapkan, Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan orang yang percaya. Orang yang menerima Roh Kudus turun di dalam kehidupannya. Maka kita akan melihat ketika Roh Kudus hidup kita akan teratur, dan bukan hanya teratur tetapi lewat Roh Kudus maka kita akan melakukan bagian kita. Dan kita akan bersuka cita oleh karena apa? Bersama Roh Kudus maka penuaian akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ketika Petrus berkhotbah maka 3.000 dikatakan ayat 41. Ya. Kisah 2 ayat yang ke-41. Bandingkan Bapak Ibu Saudara ketika Yesus ditangkap. Ya. Ketika Yesus ditangkap dan dihadapkan pada tua-tua dan Petrus itu datang. Dan seorang hamba berkata kepada Petrus, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Apa jawab Petrus? Oh bukan, aku tidak kenal dia. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, hanya satu orang hamba itu menegur daripada Petrus berkata, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Tapi Petrus dengan ketakutan, tidak ada keberanian. Tidak ada hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan Petrus pada waktu Roh Kudus belum dicurahkan dalam kehidupan Petrus. Tetapi lompatan yang luar biasa, hal yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan seorang Petrus ketika Petrus dan murid-murid yang lain itu kemudian menerima Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupannya. Dia mengalami sukacita oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang turun dalam kehidupan Petrus. Sehingga ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia tidak takut. Dia tidak gentar, tetapi dia berhadapan dan dia menyaksikan bahwasanya oleh karena Yesuslah mereka ada dan memberitakan keselamatan itu. Dan dicatat 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Hal yang luar biasa, pelipat gandaan, penuaian jiwa terjadi. Saya percaya bukan hanya penuaian jiwa akan terjadi di masa Pentakosta, dalam hari raya 7 minggu. Tetapi penuaian apa yang kemudian kita tabur, kita tanam, itu akan kita tuai berlipat kali ganda. Katakan amin. Nah dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-16. Keluaran 23 ayat yang ke-16. Keluaran 23 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Nah Bapak Saudara, Alkitab memberikan arahan kepada setiap kita. Dalam perjanjian yang lama dikatakan kau peliharalah juga hari raya menuai. Nah hari raya menuai itu hari raya 7 minggu. Hari raya Pentakosta. Maka kita juga harus pelihara dalam kehidupan kita. Untuk itulah mengapa kita harus bersuka cita oleh karena apa? Kita tahu ketika kita bersuka cita merayakan hari Pentakosta, maka penuaian akan terjadi. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam komunitas gereja kita. Amin. Berapa banyak yang melihat penuaian besar-besaran terjadi. Sampai tempat ini tidak penuh lagi. Sampai lumbung-lumbung kita tidak cukup muat lagi untuk dipenuhi dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Berapa banyak? Semuanya amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah karena itulah lewat pencurahan Roh Kudus yang sedang kita nantikan, yang sedang akan kita rayakan ini. Di hari yang ke-50, nah mari setiap kita harus bersuka cita. Amin. Beritahu samping kiri kanan kita harus bersuka cita. Karena apa? Kita tahu lewat pencurahan Roh Kudus ada musim panen di sana. Ketika Roh Kudus dicurahkan maka kita akan melihat penuaian terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul itu mengalami penuaian.
Bahkan dicatat dalam Alkitab, kemanapun sampai dikatakan Asia itu diselamatkan. Tidak butuh waktu yang lama. Tetapi ketika Roh Kudus curahkan, begitu Roh Kudus curahkan, maka murid-murid itu kemudian tersebar. Hal-hal yang ajaib dikerjakan, dilakukan oleh murid-murid. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita kemudian mengalami apa yang kita kemudian lakukan supaya ketika kita bersukacita dalam penuaian ini terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya sukacita penuaian itu terjadi. Jangan sampai lewat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita miss, tetapi ketika kita masuk dalam musim-musim ini kita mengerti dan kita tangkap. Amin. Kita tangkap dan kemudian kita bersukacita dan kita mengalami penuaian yang luar biasa. Mari kita perhatikan Bapak Saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, berbicara tentang Paskah. Ya. Sebelum kita mengalami penuaian, sebelum kita bersukacita mengalami penuaian, maka ada 3 hal yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Nah, yang pertama, mari kita perhatikan Paskah. Ya, oke. Nah, Paskah. Nah, apa yang kemudian aplikasi daripada perayaan Paskah? Apakah lewat begitu saja? Tidak ada berema dalam kehidupan kita. Supaya sukacita penuaian itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita, setiap umat Tuhan, saudara dan saya, setiap jemaat GBI Alam Hotel, maka kita harus melewati Paskah dalam kehidupan kita. Apa itu Paskah? Paskah itu berbicara tentang korban. Paskah berbicara tentang korban yang dipersembahkan. Nah, aplikasi kehidupan kita hari ini supaya kita mengalami sukacita penuaian, apa yang harus kita lakukan? Maka mau tidak mau kita harus lewati Paskah. Artinya dalam hidup kita, kita harus ada korban yang kita persembahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang siap memberikan korban kepada Tuhan? Semuanya, amin. Nah, lewat apa? Mari kita perhatikan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Nah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, garis bawahi ibadahmu yang sejati. Nah, seringkali kita melewatkan poin ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ibadah itu berbicara bukan sekedar kita datang ke tempat ini. Ibadah itu bukan hanya berbicara itu tentang ketika kita ada kegiatan persekutuan di rumah. Tetapi ibadah yang sejati itu berbicara tentang persembahan lewat hidup kita. Lewat tubuh kita. Kita seringkali fokus dengan persembahan kita yang hidup. Nah, kalau di zaman dahulu persembahan korban, kambing domba, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus hidup. Tidak boleh yang mati, apalagi mati dicekik, ya, itu dipersembahkan sebagai korban. Tidak. Syarat yang pertama, maka persembahan itu harus hidup. Nah, saya percaya setiap kita di tempat ini yang datang di tempat inilah pribadi yang hidup. Amin. Setiap kita pribadi yang hidup, amin. Masih bernafas kan? Artinya salah satu syaratnya adalah harus hidup persembahannya. Nah, yang kedua dikatakan persembahan itu bukan hanya hidup tetapi yang kudus. Dan persembahan pada zaman yang lalu, ya, pada zaman perjanjian yang lama, maka persembahan itu bukan hanya sekedar persembahan yang hidup. Maka imam akan memeriksa
persembahan atau kambing domba yang dibawa itu tidak boleh bercacat. Misalkan kakinya terpleko atau kakinya patah, ya. Ada kemudian penyakit dalam binatang itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Nah, apa artinya? Persembahan yang kita bawa lewat hidup kita bukan hanya persembahan yang hidup, tetapi persembahan yang kudus. Gak boleh Anda noda. Ya. Tetapi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita datang dengan hidup kita, dengan kehidupan kita dan kekudusan di hadapan Tuhan, maka itu adalah ibadah kita. Amin. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah sebenarnya persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang melayani juga, ya pelayanan ini bukan ibadah. Ini perayaan kita. Ibadah kita ya hidup kita. Sehebat apapun kita melayani, kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Sehebat apapun suara kita, sehebat apapun kita menyampaikan firman Tuhan, sehebat apapun permainan kita, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Saudara, mari bawa korban persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berapa banyak yang rindu mempersembahkan tubuhnya, hidupnya sebagai persembahan yang kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya amin. Mari beritahu samping kiri kanan, ayo mari sama-sama kita persembahkan. Untuk kita mengalami penuaian, sukacita dalam penuaian, maka yang pertama, maka persembahkanlah hidup kita. Ada korban yang kita bawa sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang kedua Bapak Saudara, ketika kita melewati Paskah untuk kita masuk dalam Pentakosta, untuk kita masuk dalam perayaan 7 minggu, maka ada perayaan yang kedua yang dinamakan roti tidak beragi. Nah perayaan roti tidak beragi harus kita lewati untuk masuk dalam perayaan Pentakosta. Untuk kita merayakan hari pencurahan, hari sukacita, hari penuaian. Maka roti tidak beragi itu berbicara tentang ragi. Ragi itu berbicara tentang kecemaran. Ragi itu berbicara tentang sesuatu yang mengkamiri. Ragi itu berbicara sesuatu yang kemudian membuat adonan itu kemudian terkamiri. Berbicara tentang sesuatu yang kemudian membuat hidup kita cemar. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-9, Galatia 5 ayat yang ke-9, dikatakan di sana sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah kalau ibu-ibu yang suka buat kue gitu ya, yang suka buat kue, perhatikan sedikit ragi, tepung banyak. Ya. Nah ketika dimasak, kira-kira tepungnya ini nyusut atau malah mengembang? Mengembang ya, yang tadinya begini bisa kepalan tangan. Nah apa artinya Bapak Saudara? Sedikit noda, sedikit kecemaran itu akan mengubah karakter,
mengubah kehidupan kita. Sama seperti ragi tadi, mengubah struktur, mengubah bentuk daripada tepung tadi. Nah demikian ragi, mari buang ragi dalam kehidupan kita. Amin. Mari buang ragi dalam kehidupan kita. Ragi yang mengkamiri kehidupan kita. Ragi yang membuat kita tidak fokus mengikut Tuhan. Ragi yang membuat kehidupan kita tidak bisa damai. Ragi yang membuat kehidupan kita itu kemudian tidak mau ikut apa yang Tuhan katakan. Mari buang. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan dikatakan. Sedikit saja itu pun mengubah kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, kita harus melewati hari raya roti tidak beragi. Artinya, buang ragi dalam kehidupan kita. Amin. Beritahu samping kiri kanan, aku akan buang ragi dalam hidupku. Apa yang mengkamiri hatiku? Kira-kira apa yang mengkamiri hati kita? Ya, perasaan yang tidak benar, pikiran yang tidak baik, buang. Prasangka buruk yang ada dalam pikiran kita. Hati yang menduga-duga hal yang tidak baik, itu buang. Karena itu apa? Mengkamiri kehidupan kita. Ketidakpercayaan kita kepada pasangan. Ya. Mari buang. Karena apa? Itu akan mengkamiri hubungan kita sebagai suami istri. Pikiran yang tidak baik. Daripada pikiran kita kepada rekan kita, kepada tetangga kita, buang itu. Supaya apa? Tidak ada yang mengkamiri kehidupan kita. Sehingga tubuh kita, hidup kita ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Nah, setelah kita lewati hari raya roti tidak beragi, artinya membuang ragi-ragi yang mengkamiri kehidupan kita. Maka yang ketiga, sebelum kita masuk dalam perayaan yang terakhir, yaitu hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu, maka kita harus melewati hari raya buah sulung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari raya buah sulung. Ya. Nah, mari saya mengingatkan kembali, kita mari bawa persembahan buah sulung kita. Ya. Masih ada kesempatan, boleh dibawa persembahan buah sulung. Nah, apa artinya? Buah sulung itu dikatakan hulu hasil. Ya. Hasil yang pertama atau hasil yang terbaik. Apa artinya bagi kita? Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita? Hanya kita yang tahu. Saya percaya ketika Roh Kudus disurahkan, maka pengertian yang terbaik yang menurut Tuhan, maka kita akan dapat lakukan. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita, maka kita tidak akan pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ketika kita siap masuk dalam perayaan Paskah, masuk dalam hari raya roti tidak beragi, dan kemudian kita masuk dalam hari raya buah sulung, yaitu memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Mungkin talenta kita yang terbaik dari kehidupan kita. Mungkin suara kita berdoa, itu yang terbaik. Atau suara kita memuji Tuhan. Atau permainan kita yang terbaik. Atau kemudian Tuhan percayakan berkat materi kepada kita. Mari beri yang terbaik. Saya katakan sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita tahu apa yang terbaik dari kehidupan kita. Yang terbaik itu bukan hanya berbicara yang termahal, tidak. Seringkali waktu kita yang terbaik, waktu kita berikan untuk Tuhan. Amin. Mungkin doa kita yang terbaik. Ya. Mari berikan pada Tuhan. Beri yang terbaik.
Dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya percaya kalau kita berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga lebih dari apa yang kita berikan. Segala yang terbaik yang di surga akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mazmur 126 ayat yang terakhir Bapak Saudara. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, inilah yang akan menjadi bagian kita. Sehingga sukacita penuaian itu digenapi dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati Paskah, memberikan korban kepada Tuhan. Korban yang kudus berkenan. Ketika kita membuang raki dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka saya percaya, maka hari raya Pentakosta Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Katakan amin. Sehingga apa? Apa yang kemudian kita tabur, apa yang kemudian kita tanam, maka saya percaya itu akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Amin. Mari kita baca ayat ini. 2-3 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Maka apa yang kemudian kita tanam, kita tabur, saya percaya maka Tuhan akan menumbuhkannya itu. Menumbuhkannya dengan luar biasa dan kita akan menuai berkat yang berlipat kali ganda. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, ini apa? Dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Tinggi sekali, coba. Sama-sama ya. Dari awal ya, dari awal. Sebelum kita tutup, saya berdoa kita pulang dari tempat ini sampai Pentakosta nanti, maka kita akan mengalami sukacita penuaian. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Ha, ha, ha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sama-sama Bapak Saudara, saudara mau pulang membawa berkas-berkasnya, saudara pulang membawa sukacita penuaian, bersama-sama katakan, yeay.
membawa yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi, berapa banyak mau pulang membawa sukacita penuaian. Apa yang kemudian kita tabur, apa yang kita tanam, maka akan kita alami sukacita penuaian berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami, menegur setiap kami, dan terus membaharui setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami bersuka cita karena penuaian yang besar Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, Tuhan sediakan dalam pribadi kami, Tuhan sediakan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan kuduskan roti dan anggur, layakkan ya Tuhan, dan layakkan setiap kami untuk menerima roti dan anggur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, berkati setiap kami Tuhan, berkati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, mari kita persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur boleh angkat tangannya, akan dilayani Bapak Ibu. Ada satu di depan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikinarala bara 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 bayarala bayaralamu. Hinarala maya sana maya rala bayaralamu. Haleluya. Shikina batakarala batakarala bara bara bara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Oh rabatakana matakara batakara bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba melepaskan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu Tuhan. Diberkatilah pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati usaha, diberkati studi, segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Mereka pulang dari tempat ini mengalami sukacita penuaian, karena penuaian yang besar Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Engkau akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Pengumuman tambahan dari saya, Bapak Ibu Saudara, seluruh pengerja, besok ada doa pengerja di Sumatera Resort jam 7 malam ya. Jadi berangkat yang mau langsung boleh, yang boleh bersama-sama saling konfirmasi ya. Paling tidak jam 6 harus berangkat. Oke, demikian, Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Kami mengundang Bapak Ibu pengerja untuk hadir di doa pengerja pada hari Senin pukul 19 WIB di GBI Sumatera Resort. Menara doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengundang Bapak Ibu agar hadir di ibadah Eva Gabungan hari Jumat pada tanggal 13 Mei pukul 20 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah 5, Bukit Keramat Kuda, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan Retreat Youth NGC GBI Alam Hotel pada tanggal 2 Mei 2022 di Taman Edukasi Binjai. Besar harapan kami, Bapak Ibu terus mendukung dan mendoakan setiap program kerja Youth NGC GBI Alam Hotel.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian kami, penyembahan kami. Dan Tuhan berkati persembahan yang sudah dikumpulkan sepanjang pagi dan siang hari ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan sebentar Tuhan, umat akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebelum pulang, ulurkan tanganmu, berkati setiap umatmu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.